Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang sebenar-benarnya. Imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Dengan jaminan, andaikan kita senantiasa istiqomah dalam keimanan ketakwaan kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang termulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah karunia Allah dan carilah rahmat dan ridho Allah serta berjihadlah di jalannya. Mudah-mudahan kamu sekalian termasuk orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini izinkan khotib untuk menyampaikan satu kalimat dari ayat tadi, wajahidu fi sabilihi. Berjihadlah kamu sekalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang masalah jihad, seringkali kita semuanya begitu alergi dan bahkan memaknai dengan sesuatu yang sangat menakutkan. Padahal sesungguhnya jihad adalah merupakan bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Dan salah satu dalam ayat ini, andaikan kamu sekalian ingin menjadi orang-orang yang beruntung, ingin menjadi orang-orang yang berbahagia, wajahidu fi sabilihi, hendaklah kamu sekalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seringkali orang itu begitu alergi mengatakan jihad? Karena banyak orang yang mensalah artikan, gagal paham tentang jihad. Jihad seringkali diartikan dengan sebuah kekerasan, dengan perang dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya jihad adalah secara umum, adalah segala sesuatu, segala upaya, segala ikhtiar kita dengan bersungguh-sungguh untuk melakukan amal soleh yang mendatangkan ridho Allah, yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sesungguhnya bagian daripada jihad, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jihad itu begitu banyak sekali macamnya. Ada yang dikatakan yang pertama adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah bagian daripada jihad. Dan Islam mengajarkan kepada kita, mewajibkan kepada kita semuanya untuk senantiasa menuntut ilmu.
Bahkan dalam Al-Quran lebih daripada 400 ayat yang memerintahkan, mewajibkan kita semua untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa orang yang keluar untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua, juga termasuk jihad. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi anak muda. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ajaklah dan izinkan aku untuk mengikuti jihad perang melawan orang-orang kafir bersama engkau." Kata Rasulullah SAW, "Wahai anak muda, apakah kamu masih punya kedua orang tua? Saya punya ibu dan bapak saya atau ayah saya sudah mendahului, sudah tidak ada." Kemudian kata Rasulullah, "Siapakah yang menjaga merawat ibumu?" "Saya ya Rasul, karena ibuku adalah sudah sepuh dan sayalah yang merawat sehari-harinya." Maka kata Rasulullah SAW, maka merawat, menjaga, memenuhi kebutuhan ibumu itu adalah sama mendapat nilai pahala dengan engkau mengikuti jihad bersamaku. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga adalah juga termasuk jihad di dalamnya adalah mencari nafkah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa orang yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk menghindari kehormatan daripada keluarganya agar tidak menjadi orang yang meminta-minta atau mengemis. Dia mencari nafkah untuk istrinya, dia mencari nafkah untuk anak-anaknya yang belum dewasa, dia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya yang sudah tua renta, dia mencari nafkah dengan tujuan untuk membantu orang-orang yang duafa, fakir, miskin dan sebagainya. Maka kata Rasulullah SAW, bahwa fi sabilillah, maka itu termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa orang yang mencari nafkah, mencari harta dengan tujuan untuk menimbun harta itu agar dia dikatakan oleh orang-orang sebagai orang yang kaya raya, dan dia kemudian pongah sombong dengan kekayaannya itu, kata Rasulullah SAW, bahwa fi sabilit togut, maka itu adalah jalannya togut, jalannya setan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka kita tentunya adalah memang senantiasa setiap saat kita harus berjihad. Jihad adalah kewajiban, tapi jihad dalam pengertian bagaimana kita semuanya untuk bersungguh-sungguh mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan dalam beberapa keterangan yang lain, jihad itu memang ada yang disebut dengan jihadun nafsi, jihadul harbi, jihadus syaiton. Ada 3 jenis jihad. Yang pertama adalah jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu adalah merupakan jihad yang paling tinggi, paling agung, paling besar. Abdul jihad, jihadun nafsi. Seutama-utamanya jihad itu adalah melawan hawa nafsu kita. Bukankah setiap kita ini adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi nafsu? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Nafsu ini ada nafsu yang mengajak kepada kita semua untuk selalu melakukan hal-hal yang jelek, melakukan hal-hal yang buruk, yang disebut dengan nafsu ammarah. Anna nafsa la amartun bisu, sesungguhnya nafsu itu adalah cenderung untuk mengajak, mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan demi kejahatan. Tapi ada juga yang yaitu disebut dengan nafsu lawamah, nafsu yang pimplan, membuat orang tidak istiqomah, membuat orang tidak punya pendirian. Dan ini yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, akan terjadi fitnah besar di akhir zaman nanti, di mana pada saat itu maka orang itu akan merasa ada seperti di dalam kegelapan yang sangat gelap gulita. Saking gelapnya orang tidak bisa memandang apa yang ada di depannya.
Pada saat itu orang pagi-paginya beriman, sorenya menjadi kafir, sorenya beriman, pagi-paginya berubah menjadi kafir, dan mereka menjual, menukarkan agamanya dengan harta, dengan dunia, dengan materi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Inilah adalah bagaimana nafsu lawamah ini harus kita kelola dengan baik, agar nafsu lawamah ini menjadi bekal kita untuk kita senantiasa ada di jalan yang benar. Sehingga salah satunya adalah kita harus senantiasa banyak beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikelola dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjalankan kewajiban dan juga sunnah-sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga namanya nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah punya karakter selalu mengajak, mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan, hal-hal yang positif. Sehingga inilah sesungguhnya yang diharapkan oleh kita semuanya. Karena hanya orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah yang akan Allah Subhanahu wa taala seru untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang pertama, bahwa kita semuanya sesungguhnya adalah punya musuh besar kita yang harus kita lawan setiap saat, hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Hadirin jamaah rahimakumullah, sehingga oleh Rasulullah SAW dikatakan jihadul akbar, jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Yang kedua adalah jihadus syaiton, jihad melawan setan. Setan itu ada walaupun kita tidak bisa melihatnya. Setan itu adalah secara tekstual itu adalah merupakan makhluk Allah yang tercipta dari api, yang kerjaannya itu untuk menyesatkan manusia. Dia tidak ada henti-hentinya, setiap detik dia selalu menyesatkan manusia, membisikkan manusia untuk melakukan kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran dan sebagainya. Tetapi dalam arti konseptual, bahwa jihadus syaiton adalah jihad melawan kemungkaran, melawan kemaksiatan. Oleh karena itu kita kemudian melihat semboyan-semboyan, marilah kita berjihad melawan narkoba, marilah kita berjihad melawan korupsi, marilah kita berjihad melawan berbagai macam bentuk kezaliman dan lain sebagainya. Itu namanya jihadus syaiton. Dan yang ketiga, yang terakhir hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, juga yang disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas, bahwa adalah jihad yang ketiga adalah jihadul harbi, jihad melawan orang-orang kafir. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentu kita ini semua hadir di tengah-tengah masyarakat yang damai, masyarakat yang merdeka. Kita hidup damai, kita hidup berdampingan dengan semua agama. Yang menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia adalah kita hidup harmoni di tengah-tengah perbedaan, sehingga perbedaan menjadi rahmat bagi bangsa kita. Maka ketika ada orang yang berupaya untuk membuat mungkin kerisuhan atau mungkin juga semacam kegaduhan, yang kemudian menyerukan hayya 'alas shalah diganti dengan hayya 'alal jihad, dan ini adalah merupakan perbuatan ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sesungguhnya telah menciderai agama kita sendiri. Karena adzan adalah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga oleh Rasulullah SAW dicontohkan hayya 'alas shalah, mengajak sholat. Kita tidak perlu kemudian terpancing hadirin jamaah dengan hal seperti itu. Kita tetap dalam harmoni, kita damai seperti ini, dan semoga kita semuanya senantiasa juga diberikan oleh Subhanahu wa taala keselamatan, kesehatan, keberkahan, kejayaan, dan juga semoga kita juga diselamatkan dari pandemi Covid-19. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.